Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Burman Gaul, NPM 208600227. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hafizah Sylvia Hafif Nasution dengan NPM 208600157. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eli Alprida Brutarigan, NPM 208600206. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang Learn Memories from Inside Out, di sini saya akan menceritakan kembali dengan singkat tentang film Inside Out tersebut. Nah, jadi Inside Out ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Riley, yang akan tetapi ceritanya tidak hanya berpusat pada Riley, namun pada isi kepalanya yang diwujudkan pada karakter berupa emosi. Emosi yang ada digambarkan dalam sosok 5 karakter, yaitu joy, sadness, anger, disgust, dan fear. Jadi ceritanya ini bermula ketika Riley yang merupakan gadis periang yang mengalami guncangan saat keluarganya harus pindah ke San Francisco, yang ternyata kehidupan barunya ini tidak seindah kehidupan lamanya sebelum ia pindah. Tetapi Riley ini berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, namun ada saja hal yang kurang menyenangkan yang membuat dirinya jauh dari rasa bahagia. Nah, jadi di Learn Memories from Inside Out ini ada 2, yang pertama short term memory dan long term memory. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu memori? Nah, jadi memori atau daya ingat ini merupakan kemampuan individu untuk menyimpan informasi. Informasi tersebut dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Memori ini merupakan unsur inti dari perkembangan kognitif, yang sebab segala bentuk belajar dari individu melibatkan memori. Lalu, proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera yang kemudian diterima oleh sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar. Nah, di sini ada short term memory yang di gambar ini ada karakter yang bernama Bingbong. Nah, Bingbong ini sendiri adalah karakter hayalan Riley saat ia berusia 3 tahun, namun mulai dilupakan saat Riley bertambah usia. Nah, kalian tahu nggak kenapa Riley melupakan si Bingbong? Nah, jadi ini disebut dengan amnesia infantil yang dikenal dengan amnesia masa kecil. Nah, amnesia masa kecil ini merupakan ketidakmampuan orang dewasa yang mengingat peristiwa yang terjadi sebelum usia mereka beranjak dewasa. Perkembangan kognitif pada otak ini disebut sebagai efek memori awal manusia, yang disebabkan adanya sistem limbik yang tidak berkembang, terutama pada amigdala dan hipokampus, yang dimana ingatan disimpan secara kimia dalam otak. Jadi, itulah alasannya kenapa si Riley sangat sulit mengingat peristiwa pada masa saat dia masih kanak-kanak. Sederhananya itu, pada amnesia masa kecil ini adalah kurangnya perkembangan neurologis, yaitu perkembangan bagian-bagian otak yang bertanggung jawab atas penyimpanan atau pengambilan ingatan episodik. Yang kurangnya pematangan neurologis, yaitu pematangan struktur otak yang diperlukan untuk penciptaan, penyimpanan, dan penarikan kembali memori selama masa bayi dan anak usia dini, mungkin menjelaskan fenomena pada masa kecil tersebut. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, amnesia masa kecil ini terjadi bukan karena hilangnya ingatan seiring waktu, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya penyimpanan ingatan ini sejak awal. Kurangnya ingatan yang tersimpan yang disebabkan oleh ketidakdewasaan otak. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai short term memory. Jadi, pasca dilupakan oleh Riley, teman bermain yang menciptakannya, Bingbong terpaksa tergusur ke ingatan jangka panjang. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Penjelasan selanjutnya mengenai ingatan jangka panjang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, di sini
saya akan menjelaskan tentang decay atau pembusukan. Ketika berada di pusat kendali, Sadness dan Joy bertemu dengan petugas pikiran yang sedang bekerja menghapus ingatan yang pudar. Memori yang dihapus ini warnanya akan pudar dan berwarna abu-abu. Saat ingin kembali ke pusat kendali melalui saluran ingatan, Joy terjatuh ke dasar kelupaan bersama Bing Bong. Bing Bong membantu Joy kembali ke permukaan dengan menggunakan roket Bing Bong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang long term memory. Memori jangka panjang adalah memori permanen dari sebuah peristiwa dan memiliki ruangan penyimpanan yang tidak terbatas. Di film Inside Out, ada kenangan yang tertentu yang disimpan dalam memori jangka panjang dan terdiri dari peristiwa yang besar dalam hidupnya. Terima kasih semuanya sudah menonton video kami. Jika ada salah dan salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari video kami. Terima kasih.